Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 8 Januari 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama, surat Yohanes yang pertama bab 4 ayat 11 sampai 18, berbicara masih soal kasih dan Allah. Jika kita berbuat kasih, jika kita saling mengasihi, jika kita mewujudkan kasih, maka Allah tetap hidup di dalam diri kita. Maka kita diajak untuk saling mengasihi seorang akan yang lain, agar Allah tetap tinggal dan berada di dalam hati kita. Ciri anak-anak Allah adalah jika kita saling mengasihi, Allah ada di dalam hati kita. Ia telah mengasihi kita dengan mengaruniakan anak yang tunggal kepada kita. Maka barang siapa mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, ia tetap berada dalam Allah. Sedangkan dalam Injil, dari Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52, kita akan mendengar bagaimana Yesus berjalan di atas air. Setelah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan para murid untuk mendahulunya ke seberang, ke Betsaida. Sementara orang banyak diminta pulang, dan ia ke bukit seorang diri untuk berdoa semalam-malaman. Ketika hari larut malam dan perahu sudah di tengah danau, maka Yesus datang berjalan di atas air dan pura-pura akan berjalan terus. Para murid mendayung perahu dengan penuh susah payah. Ketika melihat Yesus berjalan di atas air, mereka menyangka itu adalah hantu. Maka mereka berteriak-teriak ketakutan karena melihat hantu yang adalah Yesus. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, jangan takut, akulah ini." Ia segera naik ke perahu dan mendapatkan mereka, dan angin pun menjadi reda. Maka para murid tercengang sekaligus bingung dan takut, sebab mereka juga belum mengerti. Hati mereka tetap degil setelah pergandaan roti. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, hari-hari ini Yohanes dalam suratnya berbicara soal kasih.
dan soal Allah. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap tinggal dalam kasih, ia berada dalam Allah. Hari ini kita diajak untuk menyadari salah satu ciri anak-anak Allah, pengikut Kristus, adalah dengan menunjuk nyatakan sikap hidup di dalam kasih. Ciri khas murid-murid Kristus adalah orang yang berbuat kasih. Karena kasih itu berasal dari Allah. Dan siapa berbuat kasih, ia tinggal dalam Allah. Maka kita diajak menyadari konsekuensi menjadi anak-anak Allah, murid-murid Tuhan Yesus, adalah melaksanakan kasih di tengah-tengah masyarakat. Nampaknya mudah untuk menjadi pelaksana kasih, tetapi kalau kita hidupi, kita hayati, tidak begitu mudah. Karena melaksanakan kasih mengandung banyak konsekuensi berhadapan dengan dunia. Banyak sindiran, omongan miring bila kita berbuat kasih akan dianggap sok suci, sok baik, dan seterusnya. Tetapi kita harus ingat, kasih menjadi salah satu ciri sebagai anak-anak Allah dan murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mengenal Yesus pasti akan berbuat kasih. Namun nyatanya, baik para murid maupun rasul, mereka belum mengenal Yesus dengan baik, sehingga belum menampakkan kasih. Mereka belum mewujud nyatakan diri sebagai anak-anak Allah. Mereka belum mengenal Yesus karena dengan peristiwa pergandaan roti maupun kehadirannya membawa ketenangan bagi angin, ternyata belum membuat orang percaya kepadanya. Dikatakan mereka bingung dan tercengang. Bahkan para murid yang mendengar Yesus yang begitu banyak jumlahnya, setelah pergandaan roti, mereka berusaha mencari Yesus. Namun mereka bukan untuk beriman, tetapi mereka mencari roti agar kenyang, mencari kesembuhan, dan mencari keuntungan. Ini bukanlah orang yang tinggal dalam kasih. Orang yang mengasihi mengandung konsekuensi, pengorbanan, dan banyak hal yang harus dikerjakan seperti apa yang dibuat oleh Yesus, termasuk demi kasihnya kepada manusia, rela wafat di kayu salib. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Maka sekali lagi, pertanyaan permenungan kita hari ini, kalau kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, murid-murid Tuhan Yesus, apakah aku sudah saling mengasihi? Apakah aku menjadikan kasih di atas
segala-galanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mencintai kami, sehingga kami pun mampu untuk mencintai Engkau. Syukur atas kasih itu yang menjadikan dunia semakin mengenal Engkau. Mampukanlah kami untuk hidup di dalam kasih, agar kami semakin nyata menjadi anak-anak-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah. Bangunkan bila kami jatuh. Dorong bila iman kami mandek. Agar dalam situasi apapun kami tetap berpegang pada iman. Iman kami semakin tangguh dan mendalam. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya. Biarlah akhirnya sungguh-sungguh merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya ajak untuk terus menciptakan pola hidup yang sehat, agar dengan kesehatan semua orang yang kita jumpai tetap sehat, terutama keluarga, sesama, agar kita terhindar dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk perasa penjenengan dalam memberikan talenta kepada gereja dengan doa-doa, dengan pemberian waktu, tenaga, karya, dan juga dana yang sangat berguna untuk pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Kita sumbangkan talenta kita lewat lingkungan, lewat wilayah, lewat paroki, lewat rayon, maupun lewat keuskupan dan kefikipan. Agar akhirnya kita semua benar-benar terlibat dalam hidup menggereja. Semoga dengan cara kita masing-masing, kita mampu berkontribusi untuk perkembangan kerajaan Allah. Di tahun 2025, tahun jubileum ini, saya mengajak umat untuk bertobat, pergi ke pintu suci, mengaku dosa untuk mendapatkan indulgensi. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki diri kita masing-masing, agar akhirnya kita tetap penuh kasih melaksanakan kehendak Allah. Pada hari-hari ini, saya juga mengajak kita semua untuk mohon berkat Tuhan bagi bangsa dan negara kita, agar kasihlah yang meraja atas hidup kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.